Ya sebelumnya aku pribadi mengucapkan terima kasih sekali untuk kuasa hukum ya Mas Ramdan dan partner ada Mas Arif semuanya lah, ada Mbak Manda, ada semuanya bisa disebutkan satu-satu. Terus istri saya yang selalu dampingin, keluarga besar saya juga itu menjadi kekuatan moral buat saya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang putusan itu sih sudah cukup bijaksana ya, karena dari tadi kuasa hukum aku bilang rentetan dari mulai dakwaan sampai tuntutan sampai putusan itu sebenarnya kalau secara matematika bilangan semua turun gitu sampai majelis satu. Saya sangat apresiasi memberikan kebebasan penangguhan sama saya sampai saat ini saya masih bisa akhirnya beraktivitas dan lain-lain gitu loh. Tentunya dengan upaya juga dari kuasa hukum saya dan keluarga yang cukup gigih dalam perkara ini. Terus kedua, dari tuntutan 8 bulan menjadi 4 bulan ini sebuah apresiasi sih menurut saya gitu loh. Apresiasi yang harus memang ada letak keadilan di sini, ada letak pertimbangan yang sangat amat luar biasa dari majelis gitu. Nah, kalau saya nggak berbicara tentang matematika bilangannya. Kalau andai kata, misalkan, ya Vicky Prasetyo, kamu menjalani hukuman 4 bulan, misalkan. Tapi secara dasar, apa yang saya lakukan, ini bukan sebuah kesalahan. Gitu. Jadi saya nggak mau membarter satu, ya saya punya keyakinan ada norma Tuhan juga yang harus kita patuhi gitu. Saya menikah sama mantan saya itu di KUA Sawah Besar Jakarta Pusat, saya ngurusin bahkan sampai live di beberapa stasiun TV. Terus saya daftarkan di KUA dan saat itu maaf mantan istri saya baru terdaftar pertama kali sebagai pernikahan yang diregistrasikan oleh negara karena terbukti tidak pernah ada data menikah sebelumnya. Meskipun udah punya putri, yaitu permasalahan personal yang lama lah ya. Tapi saat sama aku, kenapa maksudnya ke sini? Ini adalah sebagai bentuk keseriusan aku gitu loh, untuk menikahkan dulu mantan aku untuk menjadi istri yang sesungguhnya. Nah, adalah kita buku nikah. Nah, sekarang kalau aku sebagai seorang suami saat melihat istri ada di dalam kamar sangat dijam yang tidak wajar dengan pria lain, terus aku tidak memiliki kekuatan untuk benar-benar menyelamatkan harkat martabat rumah tangga, kekuatan buku nikah aku apa ini di mata negara gitu loh. Kok ya aku nggak mungkin orang lagi diem tiba-tiba aku maki-maki ataupun aku marahin atau meluapkan emosi, nggak mungkin. Kenapa emosi terjadi? Pasti ada sebab dan akibat. Saat mata kita itu sebenarnya kalau tahu itu transaksi gitu loh. Saat saya mencoba untuk bernegosiasi buka pintu baik-baik gitu loh, kayak ayo buka pintunya, tolong buka, saya kedapkan, ayo tolong buka, dia mungkin tertutup. Akhirnya saya dobrak. Menariknya, tindakan pendobrakan pintu itu yang dilaporkan di Polda 170 itu SP3 gitu loh. SP3 tidak terbukti secara fakta hukum dan tidak bisa dilanjutkan perkaranya gitu loh, karena udah gelar perkara itu SP3 itu dobrak loh, tendangan loh, perbuatan gitu loh, merusak gitu loh. Karena apa? Dia bilang ini ada hukum internal dalam pribadi rumah tangga gitu loh. Jadi itu ranahnya hukum internalnya kita gitu loh, maksudnya privasi kita. Nah, yang aku bener-bener sampai saat ini ingin memperjuangkan adalah aku nggak mau sih aturan. Ya kita sebagai berkeyakinan apapun punya aturan dari norma Tuhan lah ya. Kalau yang aku bilang di dalam surat An-Nisa salah satu kutipannya, wanita soleha adalah dia yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah gitu loh. Terus kalau hanya dengan hukuman dunia seperti ini terus aku menjadi suatu hal yang panik atau ketakutan sih menurut aku nggak bijaksana gitu dari pribadi aku. Nah aku sih pengen menganggap bahwa tetap sih kalau menurut aku namanya seorang istri bawa laki-laki mau ke pengadilan manapun sampai kita pengadilan Tuhan pun nggak ada yang dibenarkan gitu loh. Nah ini jangan sampai tadi Pak Ramdan bilang jadi ajang percontohan gitu loh, karena kan kita ditonton ya, kita dipublish gitu loh oleh media atau siapapun gitu. Jangan sampai ini jadi ajang percontohan, udahlah kita selingkuh aja nggak apa-apa kok, atau kita yuk ketemu sama cowok di hotel, nanti kalau suami kita marah-marah atau marah-marah ngamuk-ngamuk udah ketahuan tuh kayak kasusnya Vicky jadi dia yang ditahan gitu. Ini jadi kebobrokan juga buat moral para generasi ataupun para warga khususnya di Indonesia gitu loh. Nah ini yang aku perjuangkan. Kalau matematika menjalankannya mah aku jalanin pernah 2 bulan 10 hari, diputus 4 bulan, amat sangat bijak.
1 bulan 20 hari ya, belum kita ada program asimilasi kan saat ini pandemik dan lain-lain. Paling berapa ini jalaninya mungkin ya. Tapi yang menjadi perang di batin aku adalah aku nggak boleh nyerah. Ini adalah tumpuan untuk aku benar-benar bersama kuasa hukum aku itu bertarung untuk menegakkan syariat Islam kita ya, ataupun aturan norma Tuhan, bahwa ya jangan kalah gitu loh. Jangan sampai nanti ya udahlah aku terima. Loh, kok kamu terima begitu aja? Kamu fight dulu sampai benar-benar di lembaga tertinggi negara gitu loh. Karena bagi aku ya tadi, sekarang di dalam putusan itu agak menarik ya. Kalau yang pencemaran nama baik semuanya gugur lah dengan bukti persidangan. Karena kalau stasiun TV itu produk jurnalis lah ya, bukannya produk sosial media pribadi. Itu juga akhirnya jadi wawasan media juga buat kita. Nah, yang menarik itu yang tadi, kalau misalkan kayak tadi Mas Ramdan ketemu istrinya ada di dalam kamar dengan laki-laki yang dia nggak kenal, mungkin seorang mampu mengelola emosinya juga pasti akan meluapkan kekecewaan. Karena apa? Ya maaf, apalagi ini istri yang kita nikahkan gitu loh, terdaftar di buku oleh negara, kita berjuang, kita ijab kabul, terus kita juga pakai mahar gitu loh. Bicara kepemilikan, ini milik kita gitu loh. Hewan aja ya, walaupun tidak ada komitmen pasangan, itu saat diambil dia akan juga keluar taringnya gitu loh. Itu hewan lah yang nggak punya logika. Ini kita yang memang terdaftar ya di pengadilan negeri. Makanya aku mau tanya juga sih ke departemen, maksudnya yang mengurus tentang KUA gitu, yang pernikahan gitu loh. Pak, kekuatan buku nikah saya apa ya Pak? Kok di saat istri saya ya lagi sama laki-laki lain, terus saya ya marah, merelai, menjaga kehormatan keluarga, martabatnya, terus saya malah kena hukum Pak. Ini buat apa Pak saya buku nikah berstatus sebagai suami dan kepala rumah tangga? Nah itu sih yang aku mau tanyain juga gitu loh. Ya gambaran kita seperti itu sih. Mas Vicky, pada saat tuntutan, pada saat itu Mas Vicky juga sempat menjelaskan bahwa Mas Vicky tidak akan menerima 1 hari hukuman pun karena Mas Vicky tidak ingin dicap bersalah dalam kasus ini. Mungkin kaitannya kaitannya dengan itu Mas, benar-benar dengan banding saat ini memang ingin melepaskan status tersangka itu atau seperti kan aku bilang, kalau matematika kita bicara bilangan hukuman dari tuntutan ya dari 5 tahun berangkat pasalnya. Kan kalau kita memang hukum sipil ya memang sudah tertera pasal yang ada gitu. Itu berjuang sekali kan kuasa hukum di dalam persidangan gitu dan semuanya. Akhirnya mematahkan nih jaksa di dalam tuntutan tidak sesuai dengan dakwaan. Banyak gugur deh pasal-pasal itu. Yang ada cuma pasal tadi. Nah kalau pasal tadi yang perbuatan tidak menyenangkan 335 atau mungkin ada pemaksaan unsur kekerasan verbal dan lain-lain. Nah kalau misalkan udah dihukum 4 bulan, terus aku udah jalanin 2 bulan 10 hari, ya sisa 1 bulan 20 hari. Dan tadi aku bilang dipotong apa semuanya. Yang tadi dibilang 1 hari itu sebenarnya bukan dari hukumannya sih gitu. Kalau dari hukumannya ya mungkin bro bisa lihatlah sama istriku gitu, aku terlihat sangat tegak banget gitu loh saat duduk di kursi terdakwa untuk mendengarkan putusan gitu loh. Tadinya jujur saya itu malah berpikir untuk ya udahlah mau ngakhirin gitu loh, udahlah kita terima aja lah gitu loh. Ini juga udah baik putusannya gitu. Cuma di saat saya termenung, saya buka ya, saya konsultasi juga sama, ya kan saya Syafi'iyah, jadi ada kiai, ada ustadz, ada tim grup santri gitu yang komunikasi. Justru banyak mengasih spirit bahwa kalau kita diam melawan kemungkaran seperti ini sih, ini justru salah satu jalan Allah untuk bisa kita mewujudkan gitu loh. Sekali lagi jangan dibolak dan dibalik gitu loh. Ya seperti tadi yang saya bilang, jadi bukan masalah hukumannya dapat 1 hari, dapat 2 hari, dapat berapa hari, enggak sih. Saya kalau memang harus menjalankan hukuman, saya nggak ada masalah. Saya cuma pengen 1 aja. Ya, salah. Seorang istri bawa ke kamar dengan laki-laki lain, itu salah. Nah, saya mau itu aja. Dan seorang suami untuk menyelamatkan ya harkat martabatnya, kalau ada meluapkan emosi, itu bukan pidana. Itu sih maksudnya, saya mau berjuang itu aja dengan kuasa hukum, mudah-mudahan jadi ya hal yang terbaik lah.